saya Yasinta WK, biasa disapa SIM NPM 2025040020. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep arsitektur data warehouse. Nah, yang pertama, pengenalan arsitektur data warehouse. Data warehouse, kita ketahui bahwa tempat simpan data yang disatukan dari berbagai tempat, tujuannya biar bisa dipakai buat analisis bisnis dan mengambil keputusan. Ini adalah tampilan diagram yang saya buat, tampilan diagram perusahaan seluler. Bagian utama. Yang pertama, sumber data, yang dimana datanya diambil dari tempat kerja sehari-hari, seperti database transaksi, file-file lain atau sistem pencatatan biasa. Yang kedua, ada ETL, yang mana proses mengolah data biar rapi sebelum disimpan. Yang berikut, penyimpanan data, yang dimana tempat simpan yang sudah disusun rapi di satu lokasi. Yang terakhir, akses pengguna, yang mana kita bisa pakai alat bantu khusus buat lihat analisis datanya. Tujuannya supaya semua data menyatu, tidak berantakan atau berbeda-beda isinya, dan proses analisis jadi. Yang berikut kita lihat alat bantu proses ETL. Nah, proses ETL itu penting untuk memindahkan data, membersihkannya dari yang tidak perlu atau salah, lalu menyatukannya sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan utama. Contoh alat yang sering dipakai itu yang pertama, Informatic Power Center, yang mana bagus buat perusahaan besar, bisa dipakai untuk jumlah data yang berkembang pesat. Yang berikutnya ada Talent, yang mana gratis buat diubah sesuka kebutuhan. Yang berikutnya ada Microsoft SSIS, yang mana cocok kalau sudah pakai produk buatan Microsoft. Nah, dan yang terakhir itu ada PageSniff, yang dimana bisa memproses data yang berjalan terus-menerus secara langsung. Tampilannya mudah dipahami lewat. Nah, yang berikut kita lihat alasan pemilihan DBMS. Yang pertama, dia cepat sekali saat memproses permintaan data atau data yang jumlahnya sangat besar. Nah, yang kedua, bisa diperbesar kapasitasnya kalau datanya makin bertambah. Yang ketiga itu bisa memproses banyak pekerjaan sekaligus atau beruntun dengan lancar. Nah, yang keempat, sudah diatur khusus biar penyimpanan datanya rapi dan cepat dicari. Contoh di sini kan kita memakai Microsoft SQL Server dan lain-lain. Pemilihannya kan disesuai dengan kebutuhan, biaya, cocok dan tidaknya dengan alat lain yang sudah dipakai, serta mudah dalam menjaga keamanannya. Seperti itu. Nah, yang berikut kita lihat alasan pemilihan DBMS. Nah, yang pertama itu, dia cepat sekali saat memproses permintaan data atau data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, yang berikutnya lagi bisa diperbesar kapasitasnya kalau datanya makin bertambah. Lalu yang berikutnya bisa memproses banyak pekerjaan sekaligus atau beruntun dengan lancar. Dan yang terakhir itu sudah diatur khusus biar penyimpanan datanya rapi dan cepat dicari. Jadi contoh di sini program program yang sering kita pakai
contohnya Microsoft SQL Server dan lain-lain. Nah, pemilihannya disesuaikan juga dengan kebutuhan biaya yang cocok, terus dengan alat lain yang sudah dipakai, serta mudah tidaknya diurus dan dijaga keamanannya. Kita lihat juga dengan kemudahan dalam menjaga keamanannya, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.